Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa adasul umur muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah sekalian, hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ibadallah, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Hakikat dari ketakwaan adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan juga menjauhi segala larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu bahwasanya salah seorang bertanya, apa itu takwa? Kemudian Ali menjawab, at-taqwa al-khauf minallah, al-khauf minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dadu bir rahil. Kata Ali radhiyallahu anhu bahwasanya at-taqwa itu adalah takut kepada Allah Azza wa Jalla dan juga beramal dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan juga qanaah dengan perkara-perkara yang sedikit, yaitu merasa cukup, dan kemudian bersiap-siap dengan hari pembalasan kelak, yaitu hari ketika kita pindah kepada Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Di antara utama takwa, Allah Azza wa Jalla telah mewasiatkan kepada orang-orang yang terdahulu dan zaman sekarang bahwasanya takwa itu adalah perkara yang penting, sampai-sampai orang terdahulu diwasiatkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa bertakwa kepadanya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab dari sebelum kalian dan juga kepada kalian, yaitu apa? Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullah haitsuma kun, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah sarana, carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya, dan bersungguh-sungguhlah di jalannya agar kalian mendapat keberuntungan. Di antara ayat dan hadis yang telah kita baca, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya bertakwa kepada Allah adalah perkara yang sangat agung, perkara yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, karena di dalam Al-Quran dan di hadis Nabi SAW lafadznya itu berbunyi amar, yaitu perintah. Ulama usul fiqh memberi kaidah bahwasanya al-amru yaqtadil wujub, bahwasanya perintah itu adalah
berkonsekuensi kepada kewajiban. Jadi perkara yang telah ada lafaz perintahnya, maka perkara tersebut adalah wajib. Kemudian kewajiban tersebut tidaklah Allah memberikan kewajiban kepada orang-orang mukmin dan orang-orang muslim kecuali akan mendapatkan manfaat dari kewajiban tersebut, baik yang diketahui manfaatnya ataupun yang tidak diketahui manfaatnya. Di antara manfaat dari orang yang bertakwa adalah yang pertama dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan mencintai mereka. Dan juga ada di dalam hadis bahwasanya barang siapa yang Allah mencinta kepadanya dengan ketakwaannya, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan orang tersebut diterima di dunia. Kemudian yang kedua adalah orang yang bertakwa akan mendapatkan kemudahan di segala urusannya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kepadanya urusan-urusannya menjadi mudah. Kemudian lagi di antara manfaat kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah Allah akan membukakan kesulitan dan juga kesukaran dalam hidup kita dengan jalan keluar, dan Allah akan memberikan kepada seorang hamba yang bertakwa itu adalah rezeki dari mana saja, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menjadikan bagi orang tersebut sebuah jalan keluar. Dan tidak begitu saja, Allah menambahkan, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ibadallah. Kemudian yang keempat, Allah akan menjadikan orang tersebut diampuni segala dosa-dosanya dan dihapus segala dosa-dosanya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum wa yaghfir lakum, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka kalian akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla petunjuk untuk membedakan yang mana yang hak, kebenaran, dan mana yang batil, yaitu yang kekeliruan. Dan juga Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan mengampuni kalian. Semoga apa yang kita telah kerjakan di dunia ini mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun dan kapanpun kita berada. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Khatib kembali mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena dengan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yang orang-orang beriman lagi dia bertakwa, maka baginya kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ayuhal muslimun, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga para santri sekalian akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang sangat penting, apalagi dalam ujian antum sekarang ini yang berbunyi ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian dengan apa-apa yang bermanfaat bagi kalian, dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan kalian lemah atau jangan kalian pesimis. Di hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya seorang muslim apabila ingin mencapai tujuannya harus benar-benar bersemangat, harus benar-benar dia berjihad untuk mencapai tujuannya. Dan jangan lupa, dengan tujuan yang kita inginkan, kita tidak boleh lupa dengan berdoa kepada Allah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah. Makanya ada ikhtiar dan ada juga doa. Jadi doa saja tanpa ikhtiar itu belum cukup. Begitu pula ikhtiar tanpa doa itu kurang. Maka sebaik-baiknya adalah bagi para santri untuk bersemangat untuk menggapai apa yang dia cita-citakan. Apalagi sekarang ini kita niatkan untuk murojaah, mengharap semua itu wajah Allah Azza wa Jalla. Karena dengan kita murojaah, mengharap ridha Allah Azza wa Jalla, kita akan diberikan pahala akan murojaah tersebut. Berbeda dengan orang yang tidak berniat dengan mengharap ridha Allah, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan juga jangan lupa ikhtiar dan juga minta doa kepada Allah Azza wa Jalla. Poin yang kedua, meminta kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab, meminta pertolongan. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang bisa melewati semuanya kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka mintalah tolong kepadanya, mintalah perlindungan, mintalah kepahaman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, wahai santri-santri sekalian, jangan pesimis atau jangan lemah terhadap ujian yang kita hadapi. Anggap saja itu adalah ujian yang mudah, karena kita sudah mengerjakannya, itu adalah ikhtiar dan doa. Tinggal kita optimis bahwasanya pelajaran itu mudah dan gampang. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita semua. Khatib kembali mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara." Barang siapa yang bersalawat kepada saya satu salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma waffiq ulata amrina bima tuhibbu wa tarda. Allahumma aslih umurahum. Allahumma waffiqhum ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal jali yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.